Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan di segmen 4 kali ini saya ingin fokus kita membahas bagaimana 2 periode dan siapa yang kemudian bisa mendampingi seorang Prabowo Subianto. Tadi kalau kemudian Gus Kozin, Mas Irawan sudah menjawab, tapi memang belum ada bahasannya, belum secara spesifik mengatakan apakah akan mengajukan ketumnya masing-masing untuk 2029 bersama Pak Prabowo. Saya geser dulu ke Bang Ansy. Jadi PDIP sikapnya seperti apa? Apakah kemudian sudah melirik-melirik akan bisa membersamai, mengulang kembali bersama Pak Prabowo, atau ya sendiri saja? Bram, PDI Perjuangan sikapnya itu rujukannya adalah pada Kongres dan Rakernas. Dan Kongres dan Rakernas itu sama sekali tidak menyinggung soal pemilu 2029. Dalam politik sederhana, Bram, itu soal 2 hal. How to get power, itu fase kontestasi, kompetisi, eleksi, pemilu. Dalam pemilu ini partai-partai saling bersaing untuk memenangkan hati rakyat, untuk mendapatkan mandat, kepercayaan. Fase yang kedua adalah how to use power, how to execute the power. Fase bekerja setelah mendapatkan mandat. Jadi kekuasaan secara teori itu adalah alat instrumen untuk melayani rakyat, bekerja, memberi solusi terhadap persoalan-persoalan rakyat. Jadi artinya sekarang belum waktu yang ngomong itu. PDI Perjuangan itu melihat terlalu dini. Kalau kita hari ini, kalau kami itu bicara tentang pemilu 2029. Fokus kami hari ini adalah, karena terima kasih rakyat Indonesia, 3 kali PDI Perjuangan menang dalam pemilu legislatif, 2014, 2019, 2024 kemarin, hat-trick. Karena kami mendapatkan banyak mandat, inilah saatnya kami melakukan how to use power, how to execute the power, menjawab kesulitan rakyat, menjawab penderitaan rakyat, hadirkan solusi. Maka Ibu Mega sebagai Ketua Umum itu menginstruksikan kepada seluruh anggota dan kadernya untuk turun ke bawah, ketemu rakyat, untuk membantu rakyat. Kami masih bicara pada level politik kerakyatan, belum bicara pada level politik kekuasaan. Berarti semuanya masih mungkin terjadi. Kalau orang menanyakan apakah PDIP akan sendiri atau kemudian bisa jangan-jangan membersamai dengan tingkat kepuasan tinggi tadi? Hari ini kan PDI memainkan peran sebagai partai penyeimbang. Penyeimbang itu tidak berada dalam kekuasaan, di luar kekuasaan, tetapi memainkan 2 fungsi. Proporsional fungsi ini. Kalau kami menilai bahwa memang secara konstitusional dalam implementasi di lapangan sesuai dengan kebutuhan pro rakyat dan merakyat, kami akan memainkan peran sebagai mitra strategis. Baik. Tetapi jika tidak, jika sebaliknya kami akan memainkan peran sebagai mitra kritis. Maka ada apresiasi, ada juga evaluasi dan catatan kritis. Itulah peran PDI Perjuangan. Tentu kami menghormati sepenuhnya strategi politik dari partai-partai lain, obsesi politik, karena mereka yang mengetahui, dan itu sepenuhnya kedaulatan politik mereka. Tetapi sebagai partai penyeimbang, kami akan mengomentari, memberikan pengawalan, terus memonitor kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara yang berdampak kepada publik. Yang pasti 2024 kemarin, kalau dihitung sekarang, umur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu baru 1 tahun 4 bulan. Bagi PDI Perjuangan, inilah fasenya bekerja untuk rakyat. Inilah fasenya gunakan kekuasaan untuk menghadirkan solusi bagi rakyat. Kalau seandainya fase ini tidak ada, masa kita hanya berpindah dari fase eleksi ke fase eleksi? Jadi dari kalau eleksi kemudian ke eleksi. sudah disebutkan Lalu beberapa partai 2 periode, fase dedikasinya menurut PDIP terlalu cepat. Kalau kemudian sejumlah sebagai partai strategi lain, politik tentu kami menghormati kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik. Tetapi kalau ditanya kepada PDI Perjuangan, terlalu dini. Terlalu dini. Ini fasenya PDI Perjuangan menjawab amanat yang sudah diberikan kepada kami, kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami, karena waktu kampanye kemarin kami PDI itu meminta kekuasaan itu. Sekarang harus dijawab dengan apa? Kerja nyata buat rakyat. Mas Irawan, tanggapan Anda. Jadi kalau membayangkan sebetulnya ketika sudah 2 periode, benarkah kemudian sudah mengarah ke sana? 3 tahun masih panjang loh. Kalau bagi Partai Golkar sih, sukses Pak Prabowo adalah sukses program karya kekaryaan Partai Golkar. Itu clear 100%. Dan
sama seperti teman-teman PDI bahwa terkait dengan pemilu presiden di tahun 2029 ke depan, kami nilai bahwa terlalu dini kalau kemudian kita mendiskusikannya hari ini. Sehingga tadi di awal dan sebelumnya saya menyampaikan bahwa kami melihat bahwa hasil-hasil survei seperti indikator, terus kemudian posisi politik Partai Golkar pada saat ini adalah bagaimana menjaga Pak Prabowo mensukseskan program Pak Prabowo. Tapi kalau kemudian Mas Pram penasaran bagaimana posisi Golkar di pemilu 2029, satu bahwa kalau yang ini bagian yang tidak membuat penasaran, karena Pak Bahlil telah menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa bagi Partai Golkar, Pak Bahlil ketua umumnya akan nyalek di Papua. Itu satu. Kedua, Partai Golkar saat ini adalah mengawal pemerintahan Pak Prabowo sampai dengan tahun 2029. Kami akan putuskan lagi kembali nanti pada Rapimnas berikutnya. Karena Munas dan Rapimnas terbaru adalah mengawal pemerintahan. Nanti kalau kami mau memutuskan calon presiden kembali Pak Prabowo, kami akan bahas kembali dalam Rapimnas. Pun ada kemungkinan kalau Pak Bahlil tidak caleg berarti, kalau Anda katakan tadi. Makanya saya lanjutkan. Tetapi kalau kemudian melihat pola yang selama ini terjadi di Partai Golkar, hampir pasti bahwa calon petahana presiden pasti akan mendapatkan dukungan dari Partai Golkar untuk running di periode keduanya. Siapapun cawapresnya atau Golkar mendorong untuk masuk sebagai cawapresnya? Kalau prinsip calon wakil presiden, meskipun ini terlalu dini karena Mas Pram kayaknya penasaran, dan ini mungkin juga publik banyak bertanya. Satu, bahwa otoritasnya kami serahkan kepada Pak Prabowo. Yang kedua adalah, tetapi kalau lihat pola dan kebijakan politik Partai Golkar selama ini, satu, kami sangat percaya terhadap angka-angka survei. Nanti kami akan mempelajari itu. Yang kedua, calon petahana sangat mudah untuk memenangkannya. Apalagi kalau petahana tersebut berpasangan kembali. Nah, itu akan lebih memudahkan Partai Golkar untuk memenangkan pemilu presiden. Oke, berarti tone-nya ini rasanya positif Prabowo Gibran. Apalagi pasangan sama kalau Anda katakan. Saya kan cerita pola-pola Partai Golkar sebelumnya. Oke, berarti kalau pola yang sama kemudian akan lebih gampang dong artinya. Dengan pola yang sudah dilakukan Golkar. Nah, kesimpulannya sama dan Bang Ray tadi, tidak perlu ditafsirkan. Oke, baik. Tidak hanya pertanyaan dari saya, tapi kami sudah merangkumkan 4 pertanyaan dari YouTube CNN Indonesia yang sudah di-submit atau diposting oleh penonton kita. Kita akan bacakan keempatnya langsung. Apakah wacana Prabowo 2 periode sehat bagi demokrasi atau justru beresiko menghambat regenerasi kepemimpinan? Kemudian berikutnya, MBG bagus memang, tapi gimana dengan soal keracunan? Berikutnya, program mungkin bagus tapi pelaksanaannya tidak bagus. Kemudian berikutnya, advantage Prabowo Subianto dengan hasil survei fakta, tapi bukan berarti Prabowo Subianto mutlak jadi presiden 2029. Gus Kozin, tanggapan Anda? Yang mana dulu nih? Ini ada 4 nih. Beresiko menghambat regenerasi dulu Gus, kayaknya Gus. Iya, fakta empiris kita ya pasca reformasi untuk hasil pilpres yang memimpin yang tidak ada yang 1 periode, semuanya 2 periode. Itu secara empiris ya. Kemudian kalau sikap partai kami di PKB secara strategis ada dasar titik pandang dan cara pandang yang sama terkait bagaimana pengelolaan kekayaan negara. Jadi sekali lagi ketum kami itu selalu menyampaikan dan menegaskan ekonomi konstitusi, artinya harus berlandaskan pasal 33 ayat 3. Jadi muara daripada seluruh kekayaan alam ini harus berorientasi secara langsung bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bahwa ini kemudian 2 periode dikaitkan dengan elektoral agenda sah-sah saja, tapi bagi kami ini tidak sesederhana hanya urusan kontestasi, tapi bagaimana publik mengetahui trust level PKB di awal kepemimpinan Presiden Prabowo ini sepenuhnya. Dan ini terkonfirmasi dengan respon publik juga berdasarkan hasil survei dari indikator bahwa PKB ingin menegaskan apa yang dimulai dan diawali oleh Presiden Prabowo di 1 tahun pertama kepemimpinan ini terus ingin didorong. Kalau ada hal yang sudah baik, apakah kita masih mau coba-coba untuk sesuatu yang masih belum teruji kadar baik dan tidaknya. Oke, saya tangkap. Saya ke Bang Ray. Saya menggarisbawahi tadi apa yang Anda katakan sebagai trust level begitu ya terhadap PKB. Bang, ini saya mau tanya dulu, mengapa kemudian partai koalisi rasanya sedang membangun trust levelnya masing-masing di mata seorang Prabowo? Apa yang bisa kita baca dulu? Apakah semuanya memang secara logik awam saya misalkan, ya sudah berburu cawapresnya tadi Bang?
banyak sih, tapi mungkin juga ada alasan-alasan yang kasuistik gitu ya. Secara umum sih memang ada peluang untuk mencalonkan dari partainya sendiri sebagai calon wakil presiden. Kayaknya kan Gibran udah terkonfirmasi dari survei itu kan. Pengaruh Pak Jokowi terhadap program Pak Prabowo sudah jauh sangat berkurang, identifikasi Pak Jokowi ke Pak Prabowo-nya gitu. Nah artinya nggak nyusul lagi tuh gitu ya. Nah yang kedua juga kelihatan mulai hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi ini istilah saya itu retak gitu. Nah misalnya ketika Pak Jokowi mengatakan saya milih Solo aja nggak milih jadi Watimpres, itu juga mengindikasikan ada hubungan yang retak. 2 hari atau 3 hari yang lalu saya persisnya Pak Jokowi berbicara soal revisi Undang-Undang KPK kembali seperti awal yang lama dan Gibran pada saat yang bersama berbicara tentang RUU perampasan aset. Jadi kelihatan Pak Jokowinya sendiri sudah mulai buat skenario kedua. Bila-bila itu. Jika kemudian? Jika gitu loh kira-kira kan. Nah tapi perbincangan soal 2 periode ini kan sebetulnya dimulai oleh Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi melalui Ahmad Ali mengatakan akan tetap dukung. Tapi jauh sebelum itu di bulan Agustus juga Pak Jokowi sudah mengatakan paket Gibran dan paket Prabowo Gibran itu 2 periode gitu. Nah, cuman yang terakhir ini kan diungkap lagi oleh Pak Jokowi itu untuk mengklarifikasi pernyataan Ahmad Ali. Kalau disebut mengklarifikasi, saya tidak tahu istilahnya lah ya. Tapi intinya itu adalah beliau mengatakan nggak ada keinginan lah mendorong Gibran untuk melawan Pak Prabowo itu. Karena Pak Prabowo dengan Gibran itu dianggap satu paket. Lalu kemudian muncullah PKB, muncul PAN yang mengatakan mendukung Pak Prabowo dan dua periode, tapi tidak membicarakan siapa wakil presidennya. PAN lebih maju malah mengatakan, oh ketua umum kami dong gitu. Dan umumnya memang begitu gitu. Artinya apa sekarang kelihatan Pak Prabowo juga mulai lebih terbuka terhadap siapapun yang menjadi calon wakil presidennya di masa yang akan datang. Pak Prabowo-nya lebih terbuka atau kemudian karena partai koalisinya yang kemudian semakin... Justru karena partai koalisinya baca itu gitu loh saya. Baca kelihatan ada mulai nih kerenggangan, istilah saya keretakan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah itu artinya peluang. Berarti statement-statement itu tadi dari partai koalisi adalah Anda baca peluang dari presiden yang sengaja membuka? Bukan sengaja sih, terbaca ya. Mungkin bukan hanya mereka, kita aja udah mulai membaca itu bahwa kelihatan Pak Prabowo belum tentu memastikan paket Prabowo Gibran itu gitu loh. Artinya Pak Prabowo kelihatan masih membuka kemungkinan itu bisa ditempati oleh siapapun gitu. Nah oleh karena itulah partai-partai ini mungkin melamar duluan gitu loh. Ya kan, lamar duluan deh. Mana tahu dengan begitu kita dapat slot tersendiri di hatinya Pak Prabowo kan kira-kira gitu. Nah tapi lebih khusus kepada PKB ini ada 2 catatan saya gitu. Singkat Bang. Catatan pertama adalah apa namanya itu ya. PKB ini seperti punya, kan dulu tuh ada peristiwa berkumpul dulu pisah kemudian dan selalu juga punya apa namanya itu ya, punya peristiwa selalu mengatakan dukung orang duluan dibandingkan yang lain. Nah hal yang sama juga terjadi pada periode ini. Beliau mengatakan bersama dengan PAN tentu saja mendukung Pak Prabowo 2 periode, langsung lamar duluan. Bersamaan dengan itu, pertanyaannya adalah, apakah hubungan Pak Prabowo dengan Muhaimin akan seperti 2029 yang lalu? Melekat di awal, berpisah kemudian. Baik. Gus nanti dijawab, disimpan dulu. Saya ke Mas Bawono dulu. Mas Bawono, kita jawab pertanyaan ini dulu Mas Bawono. Jadi secara garis besar, apakah kemudian, ya itu tadi, surveinya bagus, bukan mutlak Pak Prabowo harus maju, apakah kemudian menghambat regenerasi, bagaimana ini program dan pelaksanaannya, apa yang bisa Anda tanggapi? Iya, soal apakah dengan tingkat kepuasan yang hampir 80% tadi akan memuluskan langkah Pak Prabowo gitu ya di pemilu mendatang, pilpres mendatang. Tadi kalau Bang Ray sampaikan, kalau hari ini menang gitu ya. Nah saya ingin mengajak kita melihat data survei kita di bulan Oktober. Ketika itu tingkat kepuasan Pak Prabowo ya kurang lebih sama ya, 77,7%. Dan kita juga di survei bulan Oktober tersebut melakukan simulasi 25 nama capres. Di situ Pak Prabowo memang paling tinggi, angkanya 46,7. Sementara yang puas terhadap Pak Prabowo 77,7%. Artinya ada gap sekitar 30%. Nah ini yang kita istilahkan sebagai Prabowo satisfied non-voter. Artinya orang yang merasa puas terhadap Pak Prabowo
Tapi untuk memilih atau mendukung lagi masih wait and see. Oh, oke. Karena soal tingkat kepuasan itu satu hal. Dan tingkat memilih atau mendukung itu variabelnya lebih kompleks dari sekedar menyatakan puas atau tidak puas. Apa yang kemudian bisa kita dapatkan? Apakah seorang cawapres juga ikut menentukan atau apa yang sangat menentukan bagi pemilih? Ya variabelnya tentu banyak Mas Bram ya. Sekarang ini kan usianya masih 14 bulan ya Pak Prabowo ya, 15 bulan. Bisa soal siapa yang akan mendampingi. Kemudian juga publik tentu ingin melihat 4 tahun, kurang lebih 3,5 tahun tersisa itu akan seperti apa dinamika elektoral Pak Prabowo sendiri dan juga tingkat kepuasan terhadap approval rating Pak Prabowo. Jadi variabelnya sangat kompleks untuk menentukan apakah publik akan mendukung kembali petahana yang memiliki tingkat kepuasan cukup baik. Tidak terkonversi secara serta-merta ya? Betul, kita punya pelajaran nih misalnya di Pilkada DKI beberapa tahun lalu ya. Waktu itu Pak Ahok itu tingkat kepuasannya sangat tinggi kalau kita lihat hasil survei. Tapi kemudian kan tingkat memilihnya untuk dipilihnya kembali juga tidak setinggi tingkat kepuasannya. Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian ada variabel yang sangat kompleks di sana. Jadi penjelasan apakah tingkat kepuasan yang tinggi akan serta-merta memuluskan untuk petahana melaju ke periode kedua dengan melenggang dengan mudah atau mengalahkan lawannya dengan mudah nanti, itu belum tentu. Oke, baik. Ini soal pelaksanaan, Mas. Ini tadi yang juga disebutkan Mas Nova, bahwa kepercayaan terhadap visi Presiden besar, tapi terhadap pelaksanaan yang jadi catatan. Iya, memang salah satu problem klasik kita itu kan bagus di program, desain program bagus, cita-cita terhadap program bagus, tapi eksekusinya tidak bagus. Nah ini yang kemudian dilihat publik bahwa MBG itu misalnya itu visi besar seorang presiden dalam hal misalnya memenuhi kebutuhan gizi dan sebagainya. Tapi dalam hal soal eksekusi itu masih kurang. Nah, presiden dalam hal ini tidak sejauh ini paling tidak melalui survei yang kita lakukan selama beberapa kali dalam 15 bulan pemerintah Pak Prabowo itu belum terkena getah dari eksekusi yang tidak kurang bagus atau tata kelola yang belum sempurna tersebut. Nah, gitu Mas Bram. Jadi ini tentu menjadi Bang, kita akan jeda dulu, nanti saya tanyakan usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Plus.